Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 8 ayat 1 sampai 5 dengan judul perikop materai yang ketujuh. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara, melalui renungan hari ini kita melihat materai ketujuh dibuka. Ini merupakan materai terakhir yang dibukakan. Hal ini menunjukkan bahwa akan ada sebuah peristiwa baru, dan pada saat materai ketujuh ini dibuka, maka terjadilah kesunyian di surga. Nah, jika kita lihat tadi, setelah hal itu terjadi, maka diberilah sangkakala kepada para malaikat yang akan meniupnya. Lalu datang lagi seorang malaikat untuk menyalakan kemenyan yang akan dipersembahkan bersama doa-doa orang kudus yang dinaikkan kepada Allah. Dan pada ayat terakhir dalam bacaan kita hari ini, kita melihat malaikat tersebut melemparkan pedupaan emas tersebut yang sudah diisi dengan api ke bumi. Dan hal ini menyebabkan kekacauan di bumi. Saudara, melalui penglihatan Yohanes yang kita lihat hari ini dalam perikop yang sudah kita baca, kita melihat bagaimana kuasa Allah sangat besar, mampu untuk mengalahkan semua hal yang hebat yang ada di muka bumi ini. Kita melihat ketika Allah melakukan sesuatu ke muka bumi ini, maka tidak ada satupun yang dapat menahan kuasa Allah. Sehebat atau sekuat apapun seseorang di bumi ini, ia tidak sanggup untuk melawan dan menahan kuasa Allah. Saudara, melalui renungan hari ini kita kembali diingatkan bagaimana kuasa Allah atas alam semesta ini. Tidak ada satupun yang dapat melawan dan menahan kuasanya. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa segala hal yang ada di dunia ini hanyalah sebuah hal yang fana. Semua akan hancur di dalam Allah. Sebagai orang percaya, kita janganlah menyandarkan hidup kepada hal-hal yang ada di dunia ini, seperti kekuasaan, kekayaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Tetapi haruslah kita menyandarkan hidup kita hanya kepada Allah. Karena pada saat kita menyandarkan hidup kita kepada Allah, maka kita akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan kelegaan. Hal itu terjadi karena kita bersandar kepada pribadi yang paling berkuasa dan tidak ada yang dapat menandinginya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menyandarkan hidup kita hanya kepada Allah? Jika belum, maka marilah kita memohon ampun kepada Allah karena kita belum menyandarkan hidup kita sepenuhnya hanya kepadanya. Setelah itu, marilah kita membuat sebuah komitmen di hadapan Allah agar untuk kita sepenuh hati kita menyandarkan hidup kita hanya kepada Allah. Dan setelah itu mintalah bimbingan Roh Kudus agar membimbing kita sehingga dalam sepanjang kehidupan kita dapat terus melakukan komitmen tersebut dan kehidupan kita terus bersandar hanya kepada Allah.
Mari kita akan tutup renungan pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah datang kepada setiap kami melalui ayat bacaan kami hari ini. Melalui apa yang kami baca dan renungkan, kami diingatkan untuk setiap kami menjadi orang-orang percaya yang menyandarkan hidupnya hanya kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami menyandarkan kehidupan kami kepada kekayaan kami menyandarkan kehidupan kami kepada kekuasaan kami menyandarkan kehidupan kami kepada jabatan-jabatan kami di dunia ini Tuhan. Ampuni kami dan kami membuat sebuah komitmen yang baru di hadapan-Mu untuk kami dapat menjadi orang-orang percaya yang hanya menyandarkan kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkaulah pribadi yang sanggup, pribadi yang memiliki kekuasaan yang tidak ada seorang pun yang dapat melawannya. Kami juga minta biar Roh Kudus membimbing kami, menuntun kami agar kami dapat terus melakukan komitmen ini, agar kami dapat terus menyandarkan kehidupan kami hanya kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.